Bab 1. Fitnah di bawah terik Jakarta. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin dari dua sahabat konyolku ini. Namaku Raka. Banyak orang bilang aku adalah lem yang merekatkan persahabatan kami, tapi bagiku, aku hanyalah orang yang paling sering mengurut dada melihat kelakuan mereka. Di sampingku ada Bimo, laki-laki berbadan tambun yang hatinya selembut sutra tapi nasibnya sekeras batu karang. Dan satu lagi, Dika. Laki-laki yang merasa bahwa wajahnya adalah anugerah terbesar bagi kaum Hawa di sekolah kami, padahal kenyataannya, rasa percaya dirinya jauh melampaui kenyataan yang ada. Kami bertiga dikenal sebagai Trio Tomat, sebuah julukan yang awalnya kami benci, namun perlahan menjadi identitas yang kami pikul dengan rasa pasrah. Hari itu, matahari Jakarta Selatan sedang tidak bersahabat. Panasnya seolah mampu menembus pori-pori seragam putih abu-abu kami yang sudah mulai lepek oleh keringat. Kami baru saja menyelesaikan jam pelajaran terakhir di sekolah kami yang terletak di sekitar kawasan Pasar Minggu. Sebenarnya, hari itu sekolah berjalan sangat aman. Tidak ada kejadian Bimo kejepit pagar, atau Dika yang menabrak tiang listrik karena asyik bermain telepon genggam. Aku sempat menghela napas lega, berpikir bahwa kutukan kesialan Trio Tomat mungkin sedang mengambil cuti sehari. Kita pulang naik angkot 05 saja, biar cepat sampai rumah dan bisa mendinginkan badan, kataku sambil mengusap peluh di dahi. Bimo mengangguk lemas, perutnya yang besar sudah berbunyi minta diisi, sementara Dika sibuk merapikan tatanan rambutnya menggunakan pantulan cahaya dari layar telepon genggam miliknya. Dia bersiul pelan, merasa bahwa setiap pasang mata siswi yang lewat sedang memperhatikannya, padahal mereka hanya ingin segera sampai ke rumah masing-masing. Kami berdiri di pinggir jalan raya yang bising dengan suara klakson dan deru mesin kendaraan. Akhirnya, sebuah angkot berwarna merah berhenti tepat di depan kami. Kondisinya sudah setengah penuh. Aku masuk duluan, diikuti Bimo yang harus sedikit menyamping agar tubuhnya bisa melewati pintu angkot yang sempit, dan terakhir Dika yang masuk dengan gaya perlente seolah sedang menaiki mobil mewah. Kami duduk berjajar di kursi panjang yang sempit itu. Bau keringat, aroma pengharum ruangan jeruk yang sudah apek, dan debu jalanan menyatu menjadi satu dalam ruang kecil tersebut. Beberapa ratus meter kemudian, angkot berhenti lagi. Seorang wanita naik. Dia mengenakan pakaian yang sangat mencolok di mata kami yang masih mengenakan seragam sekolah. Kulitnya putih bersih, mengenakan baju yang cukup minim dan rok yang sangat pendek. Suasana di dalam angkot yang tadinya berisik oleh celotehan Bimo tentang bakso idola, mendadak senyap. Aku bisa merasakan perubahan atmosfer itu. Ada ketegangan yang tidak biasa. Dika, seperti biasa, langsung beraksi. Dia membusungkan dada, membetulkan keras seragamnya, dan mulai melirik arah wanita itu dengan tatapan yang dia anggap maut. Aku menyikut lengannya, memberi isyarat agar dia berhenti bertingkah konyol, tapi Dika malah mengedipkan mata padaku seolah berkata bahwa dia sedang berada di jalurnya. Sementara itu, Bimo mulai terlihat gelisah. Ruang di dalam angkot semakin sempit karena tubuhnya yang besar, ditambah lagi hawa panas yang membuat keringatnya mengucur lebih deras. Dia berulang kali menggeser posisi duduknya, membuat kursi angkot berderit keras. Wanita itu duduk tepat di hadapan kami. Dia tampak sibuk dengan telepon genggamnya. Namun aku bisa melihat raut wajahnya yang tidak nyaman karena diperhatikan secara terang-terangan oleh Dika. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasatku mulai bekerja. Aku mencoba memejamkan mata, berdoa kepada Allah agar perjalanan ini segera berakhir tanpa drama apapun. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah doa yang dipanjatkan dengan terburu-buru. Perjalanan dari arah Ragunan menuju persimpangan lampu merah itu terasa sangat lambat. Macet mulai mengular. Sopir angkot mulai tidak sabar. Dia berkali-kali memacu gas lalu mengerem mendadak untuk mencari celah di antara mobil-mobil besar. Disinilah badai itu bermula. Sopir angkot itu tiba-tiba menginjak rem dengan sangat kuat karena ada sebuah motor yang memotong jalan secara tiba-tiba. Tubuh kami terlempar ke depan. Bimo, karena berat tubuhnya dan posisi duduknya yang tidak stabil, jatuh tersungkur ke arah lantai angkot. Kepalanya tertunduk sangat dalam hingga hampir menyentuh lantai untuk mencari pegangan agar tidak terjungkal lebih jauh. Di saat yang bersamaan, telepon genggam Dika yang sedari tadi dimainkannya terlepas dari genggaman dan meluncur tepat ke arah kolong kaki wanita yang duduk di depan kami itu. Dika yang panik karena telepon genggamnya adalah nyawanya, refleks merunduk sangat rendah. Tangannya meraba-raba lantai angkot,
mencoba meraih benda tersebut yang posisinya berada tepat di bawah rok wanita tersebut. Jadi, pemandangan di dalam angkot itu sungguh mengerikan jika dilihat dari sudut pandang orang asing. Ada Bimo yang sedang menunduk dalam di depan wanita itu, dan ada Dika yang tangannya bergerak-gerak di bawah kaki sang wanita. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik, namun dampaknya terasa seperti seumur hidup. Wanita itu berdiri dengan wajah merah padam. Dia menjerit sangat keras hingga telingaku terasa berdenging. "Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan? Dasar anak sekolah tidak punya otak," teriaknya dengan suara yang melengking tinggi, memecah kebisingan jalanan. Aku tersentak bangun dari pejaman mataku. Aku melihat Bimo masih berusaha bangun dengan wajah bingung dan ketakutan. Sementara Dika baru saja berhasil menggenggam telepon genggamnya namun posisinya masih sangat rendah di dekat kaki wanita itu. Seluruh penumpang angkot, termasuk ibu-ibu yang membawa belanjaan dan bapak-bapak yang baru pulang kerja, langsung menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. "Mbak, ini bukan seperti yang Mbak pikirkan," kataku mencoba melerai dengan suara yang bergetar. Aku berusaha tetap tenang sebagai pemimpin, meskipun jantungku berdegup sangat kencang hingga rasanya mau copot. "Bukan apa. Jelas-jelas temanmu ini sedang mencoba mengintip di bawah rok saya. Dan yang satu lagi tangannya meraba-raba. Kalian ini masih pakai seragam, tapi kelakuan seperti binatang," teriak wanita itu lagi. Air matanya mulai mengalir karena marah dan malu. Dika bangkit dengan wajah pucat. "Mbak, sumpah demi Allah, HP saya jatuh ke bawah kaki Mbak. Saya cuma mau ambil HP, bukan mau macam-macam," katanya membela diri, tapi suaranya hampir tidak terdengar karena kalah telak oleh teriakan wanita itu. Bimo bahkan tidak sanggup bicara. Dia hanya bisa menunduk. Bahunya gemetar. Aku tahu dia sedang menangis tanpa suara. Dia paling tidak tahan dituduh melakukan sesuatu yang jahat, apalagi hal yang merendahkan wanita seperti ini. Baginya, wanita adalah sosok yang harus dihormati seperti ibunya. Penumpang lain mulai ikut campur. Seorang bapak di pojok angkot berdiri dan menunjuk muka kami. "Kalian ini merusak nama baik sekolah saja. Turun kalian sekarang. Kalau tidak, saya bawa ke kantor polisi," teriak bapak itu dengan nada mengancam. Wanita itu terus memaki, menyebut kami sebagai sampah masyarakat dan calon penjahat kelamin. Hati saya hancur mendengarnya. Saya melihat ke arah jendela angkot, berharap ada keajaiban yang bisa memutar waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Rasa malu itu menjalar ke seluruh tubuh saya. Rasanya lebih baik saya ditelan bumi daripada harus menanggung fitnah sekeji ini di hadapan banyak orang. Sopir angkot pun tidak mau kalah. Dia menepikan mobilnya dengan kasar di pinggir jalan yang cukup ramai, di dekat sebuah pasar. "Turun. Turun sekarang juga. Jangan kotori mobil saya dengan kelakuan bejat kalian," katanya sambil membanting pintu angkot. Kami bertiga diusir seperti binatang yang berpenyakit. Saat kaki kami menyentuh aspal, beberapa orang yang ada di pinggir jalan mulai memperhatikan, karena teriakan wanita itu masih terdengar jelas dari dalam angkot yang perlahan mulai menjauh. Kami berdiri mematung di pinggir jalan. Debu kendaraan menyelimuti kami, tapi yang paling menyesakan adalah rasa hina yang kini menempel di seragam kami. Dika masih memegang telepon genggamnya dengan tangan yang gemetar. Rambutnya yang tadinya rapi kini berantakan, tapi dia tidak lagi peduli. Bimo menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di balik seragamnya yang basah oleh keringat. Aku berdiri di antara mereka, mencoba menengadah ke langit Jakarta yang mulai berubah menjadi jingga. Alhamdulillah, kami masih bisa berdiri, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya kami bisa membersihkan nama baik kami dari fitnah yang baru saja terjadi. "Raka, aku benar-benar cuma ambil HP. Dik," bisik Dika dengan suara yang pecah. Dia menatapku dengan mata yang memerah, mencari dukungan dari satu-satunya orang yang dia percayai saat ini. "Aku tahu, Dik. Aku tahu. Tapi dunia tidak mau tahu alasan kita," jawabku pelan. Suaraku terasa sangat berat. Kami mulai berjalan tanpa arah di trotoar. Orang-orang yang berpapasan dengan kami seolah memberikan tatapan curiga. Mungkin berita di dalam angkot tadi akan segera menyebar, atau memang wajah kami saat itu sudah terlihat seperti orang yang sedang menyembunyikan dosa besar. Setiap langkah terasa sangat berat. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakan penderitaan kami.
Kesialan kali ini bukan lagi sekadar komedi fisik yang bisa kami tertawakan di kemudian hari. Ini adalah luka yang sangat dalam. Fitnah itu seperti pisau yang mengiris harga diri kami sebagai anak sekolah yang mencoba untuk menjadi orang baik. Aku memandang ke arah Bimo yang masih berjalan dengan kepala menunduk. Aku takut dia akan depresi. Aku takut Dika akan kehilangan rasa percaya dirinya yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dan aku takut, aku tidak akan sanggup lagi menjadi pemimpin bagi mereka berdua jika badai ini terus berlanjut. Kami berhenti di sebuah halte yang sepi. Bimo duduk di bangku beton sambil mengatur napasnya yang sesak. Dika bersandar pada tiang listrik, menatap kosong ke arah jalan raya. Aku duduk di sebelah Bimo, mencoba memberikan kekuatan dengan menepuk pundaknya. Jangan menangis, Mo. Allah tahu kita tidak bersalah. Kataku meskipun di dalam hati aku pun sedang menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, dari arah belakang halte, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu terasa mengancam di tengah kesunyian kami. Aku menoleh, dan jantungku seolah berhenti berdetak melihat siapa yang datang mendekati kami dengan wajah yang penuh amarah. Sepertinya penderitaan kami di sore hari yang panas ini baru saja dimulai. Kejadian di dalam angkot tadi hanyalah pembuka dari sebuah malam panjang yang akan menguras seluruh emosi kami, hingga tidak tersisa lagi satu tetes pun harapan. Dika menatap ke arah yang sama denganku. Wajahnya yang pucat kini menjadi semakin putih. Bimo mendongak. Matanya yang sembab membelalak lebar. Kami terperangkap dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari sekadar diusir dari angkot. Harapan kami untuk pulang ke rumah dengan tenang hari ini telah musnah sepenuhnya. Di hadapan kami, sebuah kenyataan pahit kembali memaksa kami untuk menelan rasa takut yang paling dalam. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu, persahabatan kami sedang diuji di titik nadir yang paling menyakitkan sepanjang sejarah trio tomat berdiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menyiapkan mental untuk apapun yang akan terjadi di depan mata. Rasanya sesak sekali, hingga untuk sekadar mengucap satu kata pun aku tidak mampu. Kami hanya bisa menunggu dengan rasa penasaran yang menyiksa, menunggu apa yang akan menjadi akhir dari episode tersial dalam hidup kami ini. Bab 2. Malam yang panjang di persimpangan jalan. Langkah kaki yang mendekat itu bukan hanya satu, melainkan 3 pasang sepatu yang menghentak keras di atas trotoar semen yang retak. Aku menelan ludah, mencoba menegakkan punggung meskipun rasanya seluruh sendiku sudah lemas. Dari balik remangan cahaya lampu jalan yang berkedip di kawasan Ampera, muncul 3 orang pria dewasa dengan wajah garang. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit hitam, sementara 2 lainnya tampak seperti orang lapangan yang tidak mengenal kata kompromi. Hatiku mencelos. Aku tahu siapa mereka. Mereka pasti ada hubungannya dengan wanita di dalam angkot tadi. Sobat, jangan coba-coba lari, kata pria berjaket kulit itu dengan suara berat yang menggelegar. Dia berdiri tepat di depan kami, menutup jalan keluar dari halte. Kami tidak lari, Bang. Kami memang sedang menunggu di sini. Jawabku dengan nada suara yang aku usahakan tidak gemetar, meskipun keringat dingin sudah membasahi punggung seragam SMA milikku. Pria itu mendekat. Wajahnya hanya terpaut beberapa sentimeter dari wajahku. Baunya seperti rokok kretek dan amarah yang meluap. Jadi kalian ini bocah-bocah sekolah yang tidak beradab itu? Yang sudah berani melecehkan adik saya di tempat umum? Dia menunjuk tepat ke arah dada Dika yang masih mematung sambil menggenggam HP miliknya. Dika mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia hanya bisa menggeleng lemah. Sementara Bimo di sampingku mulai mengeluarkan suara isakan yang lebih keras. Ketakutan menyelimuti kami seperti kabut yang mencekik. Aku merasa dunia ini sungguh tidak adil. Mengapa Allah memberikan ujian seberat ini kepada kami yang bahkan tidak memiliki niat buruk sedikitpun? Tanpa banyak bicara, pria itu mencengkeram kerah baju Dika dan menyeretnya ke arah sebuah gang gelap di samping halte. Kami terpaksa mengikuti karena pria-pria lainnya mendorong punggung kami dengan kasar. Aku mencoba berteriak minta tolong, tapi jalanan saat itu sedang lengang, dan beberapa orang yang lewat hanya menoleh sekilas lalu mempercepat langkah mereka, takut ikut campur dalam urusan yang terlihat seperti pertikaian preman. Kami dibawa ke sebuah pos keamanan kecil di dalam gang tersebut. Di sana, sudah menunggu wanita dari angkot tadi. Wajahnya masih terlihat sembab, namun matanya memancarkan kebencian yang sangat dalam saat melihat kami. Di bawah lampu neon yang pucat,
Suasana pos itu terasa seperti ruang eksekusi bagi kami. Katakan sekarang, siapa yang menyuruh kalian melakukan itu? Bentak pria berjaket kulit itu sambil menghantam meja kayu di depan kami. Suaranya memantul di dinding tembok yang berlumut, menciptakan gema yang menyakitkan di telinga. Bang, tolong dengarkan kami sebentar saja. Sumpah demi Allah, itu murni kecelakaan. Supir angkotnya ngerem mendadak. Bimo jatuh, HP Dika terlepas. Kami tidak ada niat mengintip atau apapun yang Mbak itu tuduhkan, kataku dengan air mata yang mulai menetes. Aku tidak malu lagi menangis. Aku hanya ingin keadilan. Aku ingin mereka percaya bahwa seragam putih abu-abu yang kami pakai ini masih memiliki kehormatan. Halah, alasan klasik. Adik saya tidak mungkin bohong. Dia sampai gemetaran ketakutan. Teriak pria itu lagi. Dia hampir saja melayangkan tinjunya ke wajah Dika jika saja wanita itu tidak menahannya. Tunggu, Bang. Biar saya yang tanya. Kata wanita itu dengan suara yang lebih tenang tapi tetap dingin. Dia menatap Dika. Mana HP yang kamu bilang jatuh tadi? Sini, saya mau lihat isinya. Dika memberikan telepon genggamnya dengan tangan yang sangat gemetar. Dia memberikan pola kunci layarnya tanpa ragu. Di saat itulah, jantungku terasa berhenti berdetak. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam HP Dika. Aku takut ada sesuatu yang justru memperburuk keadaan. Mengingat Dika sering menyimpan video-video aneh yang dia temukan di internet. Aku hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar memberikan jalan keluar. Wanita itu mulai membuka galeri foto dan video di HP Dika. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang usang dan deru napas Bimo yang semakin sesak. Tiba-tiba, Bimo memegangi dadanya. Wajahnya yang bulat kini berubah menjadi biru keunguan. Dia jatuh berlutut di lantai pos keamanan yang dingin. Bimo, kamu kenapa, Mo? Teriakku panik. Aku segera menghampirinya, memeluk tubuhnya yang bergetar hebat. Napas Bimo tersengal-sengal. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik. Aku tahu ini adalah serangan panik yang sangat parah. Bimo memiliki riwayat sesak napas jika sedang berada di bawah tekanan mental yang luar biasa. Dia mencoba bicara tapi yang keluar hanyalah suara erangan kecil yang menyayat hati. Tolong, teman saya tidak bisa napas. Tolong bawa ke rumah sakit. Teriakku kepada orang-orang di dalam pos itu. Pria-pria garang itu sempat ragu. Mungkin mereka pikir ini hanyalah akting kami untuk melarikan diri. Namun, saat melihat mata Bimo yang mulai memutih dan tubuhnya yang semakin dingin, wajah mereka mulai menampakkan kegelisahan. Jangan akting kalian ya. Gertak pria berjaket kulit itu. Namun suaranya tidak selantang tadi. Ini bukan akting. Lihat dia. Kalau dia sampai harus masuk ke ruang ICU, kalian yang bertanggung jawab. Teriakku dengan penuh keberanian yang entah datang dari mana. Rasa takutku hilang, berganti dengan rasa sayang yang mendalam kepada sahabatku. Di tengah kekacauan itu, wanita yang memegang HP Dika tiba-tiba memeki kecil. Dia menatap layar telepon genggam itu dengan mata terbelalak. Dia memutar sebuah video yang baru saja tersimpan secara otomatis. Ternyata, saat diangkut tadi, Dika sedang membuat rekaman video pendek untuk media sosialnya, sebuah tren yang sedang viral di sekolah. Kamera HP itu sedang aktif saat supir angkot menginjak rem mendadak. Di dalam video itu, terlihat jelas saat HP terlepas dari tangan Dika dan jatuh berguling di lantai angkot. Kamera itu sempat menyorot ke arah bawah kaki wanita itu, namun jelas sekali terekam bahwa itu adalah gerakan yang tidak disengaja karena guncangan mobil yang sangat hebat. Bahkan dalam rekaman suara di video itu, terdengar suara Bimo yang mengadu kesakitan karena kepalanya terbentur kursi di depannya. Video itu adalah saksi bisu yang paling jujur. Wanita itu terdiam 1000 bahasa. Dia menatap kami bergantian, lalu menatap kakaknya yang masih berdiri dengan tangan terkepal. Wajah wanita itu kini berubah menjadi penuh rasa bersalah yang teramat sangat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali mengalir, tapi kali ini karena rasa sesal yang menghujam jantungnya. Bang, mereka jujur. Lihat video ini, bisik wanita itu dengan suara yang serak. Kakaknya mengambil HP tersebut, menonton video pendek itu berulang kali. Keheningan yang menyiksa kembali menyelimuti pos keamanan itu.
Pria garang yang tadi ingin menghancurkan wajah kami, kini perlahan-lahan menurunkan tangannya. Dia menghela napas panjang, sebuah hembusan napas yang penuh dengan beban rasa malu. "Maafkan saya, Nak," kata pria itu dengan suara yang jauh lebih rendah. Dia menghampiriku dan membantuku membopong tubuh Bimo yang sudah hampir pingsan. "Cepat bawa dia ke klinik terdekat. Saya yang akan tanggung jawab." Kami segera membawa Bimo ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Sepanjang jalan, aku hanya bisa terus mengucap alhamdulillah di dalam hati. Kebenaran itu akhirnya muncul, meskipun harus dibayar dengan air mata dan serangan jantung ringan yang dialami Bimo. Sesampainya di klinik, Bimo segera diberikan bantuan oksigen. Aku dan Dika menunggu di depan ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Rasa lelah yang luar biasa menghampiri kami. Wanita tadi dan kakaknya menunggu bersama kami. Mereka terus meminta maaf. Bahkan wanita itu sempat memegang tangan Dika sambil terisak, memohon agar kami tidak melaporkan kejadian salah paham ini ke polisi. "Mbak, kami tidak akan melapor. Kami cuma ingin pulang ke rumah dan istirahat," kata Raka mewakili kedua sahabatnya. Setelah kondisi Bimo stabil, kami memutuskan untuk segera pulang. Malam sudah semakin larut. Cahaya lampu kota Jakarta tampak semakin redup di mata kami. Pria berjaket kulit itu bersikeras mengantarkan kami pulang dengan mobil pribadinya sebagai bentuk permohonan maaf. Dia bahkan memberikan kami sejumlah uang untuk biaya pengobatan Bimo dan mengganti pakaian kami yang kotor. Tapi aku menolaknya dengan halus. Kami hanya ingin penderitaan hari ini berakhir. Saat mobil itu berhenti di depan gang rumah kami, suasana terasa sangat sunyi. Kami turun satu persatu dengan langkah yang gontai. Seragam putih abu-abu kami sudah sangat kusam, berbau debu, keringat, dan aroma obat-obatan klinik. Kami berdiri berjajar di bawah lampu jalan, persis seperti posisi kami di halte tadi sore. "Raka, makasih ya sudah bela gue tadi," bisik Dika sambil menunduk. Dia tidak lagi memedulikan rambutnya yang berantakan atau wajahnya yang kusam. Dia tampak jauh lebih dewasa malam itu. Bimo yang masih memakai perban kecil di lengannya akibat suntikan vitamin, memeluk kami berdua. "Gue pikir gue bakal mati tadi, Kak. Gue takut banget difitnah jadi orang jahat." Aku merangkul pundak mereka berdua. Kita adalah trio tomat. Kita memang sial, tapi kita tidak akan pernah membiarkan satu di antara kita hancur sendirian. Ingat itu. Kami berjalan perlahan menuju rumah masing-masing. Di atas sana, bulan tampak bersinar pucat di balik awan gelap Jakarta. Aku tahu, besok kami harus kembali ke sekolah dan menghadapi kenyataan hidup lainnya. Kejadian hari ini mungkin akan menjadi rahasia yang kami simpan rapat-rapat, sebuah luka yang akan berubah menjadi parut permanen dalam ingatan kami. Fitnah yang kami alami sore itu telah mengubah banyak hal. Aku belajar bahwa dunia ini bisa menjadi sangat kejam hanya karena sebuah sudut pandang yang salah. Namun aku juga belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui api yang membakar jiwa. Aku menatap punggung kedua sahabatku yang perlahan menghilang di belokan gang. Ada rasa sayang yang begitu besar yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aku masuk ke dalam rumah, melihat ibuku yang sudah tertidur lelap di depan televisi yang masih menyala. Aku masuk ke kamar, melepas seragam yang menjadi saksi bisu kehinaan dan perjuangan kami. Aku merebahkan tubuh di atas kasur yang tipis, menatap langit-langit kamar dengan mata yang masih terasa panas. Besok adalah hari baru. Aku berharap besok tidak ada lagi tiang listrik yang menghalang, tidak ada lagi selokan yang menjebak, dan tidak ada lagi angkot yang membawa kami ke dalam jurang fitnah. Namun, jika memang kesialan masih ingin bertamu ke dalam hidup kami, aku hanya berharap kami masih memiliki satu sama lain. Karena tanpa Bimo dan Dika, aku hanyalah seorang Raka yang kehilangan arah. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan malam membungkus seluruh rasa sakit dan lelahku. Suara deru motor di kejauhan perlahan menerus memudar, digantikan oleh sunyi yang sangat pekat. Di dalam tidurku nanti, aku hanya ingin bermimpi tentang masa depan di mana kami bertiga bisa tertawa lepas tanpa perlu merasa takut akan pandangan dunia. Penantian panjang akan hari esok yang lebih baik dimulai dari satu tarikan napas panjang ini. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Aku menyerahkan seluruh hidupku, harga diriku, dan persahabatan kami ke dalam tangannya.
Biarlah malam ini menjadi saksi bahwa trio tomat bukanlah sekadar lelucon, melainkan sebuah ikatan yang telah diuji oleh tajamnya fitnah dan kerasnya jalanan ibu kota. Kesunyian pun akhirnya benar-benar menguasai segalanya, meninggalkan jejak-jejak luka yang akan kami sembuhkan bersama seiring berjalannya waktu.